Jual mahal Huijsen ke AS Roma. Max Allegri telah membahas transfer Dean Huijsen ke AS Roma, karena Juventus berupaya memindahkannya ke Frosinone. Pemain asal Belanda ini telah menjadi salah satu talenta muda terbaik yang dilatih di Juve dan telah menunjukkan performa luar biasa untuk tim junior. Meski dipromosikan ke skuad senior musim ini, ia kesulitan mengamankan waktu bermain. Menyadari kebutuhannya akan menit bermain, Juventus berniat mengirimnya ke Frosinone, klub yang telah memberikan kesempatan kepada banyak pemain muda Bianconeri musim ini. Namun, sang bek sempat tergoda untuk pindah ke Roma setelah mereka menyatakan ketertarikannya pada tanda tangannya. Dia diperkirakan akan menyelesaikan transfernya dalam hitungan jam. Allegri ditanya mengenai kepindahan tersebut, dan dia berkata, seperti dikutip dari Tuttomercato Web, "Kita lihat saja apakah itu pilihan terbaik, itu dibuat bersama klub dan keluarga." Pada akhirnya jawaban selalu datang dari lapangan. Huijsen mengejutkan kami dengan pindah ke Roma, tapi akan menarik untuk melihat apakah dia membuat pilihan yang tepat. Di bawah asuhan Jose Mourinho, Roma adalah tim yang kuat, dan Huijsen akan berkembang dengan baik di bawah manajer asal Portugal tersebut. Dia tahu tantangan untuk mendapatkan tempat di tim mereka akan lebih sulit dibandingkan jika dia berada di Frosinone, tapi dia bisa bermain untuk mereka. Mampu kalahkan klub Arab dalam perburuan Anderson. Juventus mungkin menghadapi risiko kehilangan penandatanganan Felipe Anderson karena kontrak pemain tersebut dengan Lazio akan habis. Penyerang asal Brasil itu menjadi salah satu pertimbangan Juventus untuk memperkuat skuadnya di akhir musim. Meski Max Allegri mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dengan Anderson, langkah tersebut bergantung pada situasi kontrak sang pemain dengan Lazio. Jika dia tidak menandatangani kontrak baru dengan klub yang berbasis di Roma pada musim panas, Juventus bisa mengejar penyerang Brasil itu. Namun negosiasi antara Anderson dan Lazio tampaknya menemui jalan buntu, dengan adanya kesenjangan yang cukup besar antara permintaan sang pemain dan tawaran yang diajukan klub. Situasi ini menarik minat klub lain, termasuk tim Saudi yang menurut laporan Tutto Juve telah mengajukan tawaran sekitar 15 juta euro untuk Felipe Anderson. Namun, Lazio menolak tawaran ini, membuat masa depan sang pemain tidak pasti karena kontraknya mendekati akhir. Klub-klub Saudi memiliki banyak uang untuk dibelanjakan dan mungkin akan kembali dengan tawaran yang lebih baik sebelum jendela transfer ini ditutup. Namun, Lazio mungkin bersikeras bahwa dia tidak akan dijual dan memberi kami kesempatan untuk mengontraknya secara gratis di musim panas. Tikung Inter dapatkan Thiago Jallo. Bek Lille Thiago Jallo menjadi incaran Juventus dan Inter Milan, dengan kedua klub sangat ingin mengamankan jasanya. Meski ditetapkan berstatus bebas transfer pada akhir musim ini, kedua klub tetap tertarik untuk mendapatkan bek berbakat tersebut. Jallo, yang absen karena cedera parah musim ini, terkesan dengan penampilannya untuk Lille di musim sebelumnya. Juventus sangat tertarik untuk menambahkannya ke skuad mereka, menyadari potensi kontribusinya. Sementara Inter Milan juga sangat ingin mendatangkan Jallo, Juventus dikabarkan ingin mempercepat kepindahan tersebut dan bersedia membayar biaya transfer sebesar 3 juta euro untuk mengamankan sang bek di bursa transfer saat ini, seperti dilansir Football Italia. Pendekatan proaktif ini menunjukkan niat Juventus untuk mengalahkan Inter Milan dalam merekrut Jallo dan memperkuat skuadnya secepatnya. "Kami harus melakukan semua yang kami bisa untuk memenangkan perlombaan karena Jallo adalah pemain top yang akan tampil baik untuk kami. Kami juga bisa mengembangkannya lebih jauh dan menjualnya dengan harga bagus di jendela transfer berikutnya jika kami mau." Arsenal masih ngebet dapatkan Vlahovic. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Arsenal tertarik untuk mengontrak Dusan Vlahovic pada jendela transfer saat ini dengan biaya yang dilaporkan sebesar 60 juta euro. Arsenal telah memantau striker Serbia itu selama berada di Fiorentina dan menyatakan keinginan untuk membawanya ke Liga Premier. Meski Arsenal bersiap menawarkan gaji lebih tinggi kepada Vlahovic, dia akhirnya memilih bergabung dengan Juventus dan sejak itu menjadi pemain kunci bagi Bianconeri. Meskipun Juventus ingin melihat lebih banyak gol dari Vlahovic, ada persepsi bahwa sistem tim mungkin tidak kondusif untuk memaksimalkan potensi mencetak golnya. Namun Arsenal masih percaya bahwa Vlahovic bisa berkembang di tim mereka dan sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya bulan ini, lapor Calciomercato. Di sisi lain, Juventus memandang Vlahovic sebagai pemain penting dalam skuadnya di paruh kedua musim ini, terutama saat mereka bersaing memperebutkan gelar Liga. Alhasil,
Juventus mungkin akan enggan melepasnya hingga bursa transfer musim panas tiba. Vlahovic mungkin tidak sebaik yang kami inginkan, tapi dia adalah salah satu pemain top kami dan harus bertahan hingga musim panas. Pemain Serbia itu akan sangat berharga bagi kami, dan kami harus memiliki penggantinya sebelum menjual pemain kuncinya. Tetap perpanjang Kean, sekalipun performanya semakin buruk. Moise Kean belum mencetak gol untuk Juventus musim ini, meski menjadi salah satu pilihan mereka di posisi striker. Pemain muda ini menghadapi kesulitan selama berada di Everton dan merasakan kesuksesan di PSG, namun ia kesulitan membuktikan kemampuannya sejak kembali ke Juventus. Kurangnya dampak ini memberikan tantangan bagi Max Allegri dalam membenarkan alokasi waktu bermain untuk Kean, dan laporan menunjukkan bahwa Juventus sedang mempertimbangkan untuk menggunakannya dalam kesepakatan pertukaran untuk mendapatkan pemain Arsenal Charlie Patino. Meski masih belum pasti apakah Arsenal akan menyetujui kesepakatan tersebut, namun terbukti bahwa Kean perlu meningkatkan performanya. Meski performanya buruk saat ini, Calcio Mercato mengungkapkan bahwa Juventus berencana memperbarui kontrak Kean. Kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2025, dan Bianconeri bermaksud untuk memperpanjangnya hingga tahun 2027 atau 2028. Hal ini menandakan keyakinan yang berkelanjutan terhadap potensi Kean dan komitmen untuk mendukung perkembangannya di dalam klub. Kean bukanlah striker yang kami butuhkan untuk memenangkan trofi, tapi bintang Azuri memberi kami kedalaman skuad. Dia harus mulai mencetak gol, atau kita mungkin harus mempertimbangkan untuk meminjamkannya ke klub yang lebih kecil sehingga dia dapat menemukan kembali sentuhan mencetak golnya. Itu akan membantunya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan kembali bersama kami dalam kondisi yang lebih baik. Menang telak, Salernitana menyerah tak akan bisa kalahkan Juve. Juventus menang telak saat meladeni Salernitana di babak 16 besar Coppa Italia 2023/2024, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Juventus menang dengan skor 6-1. Main di kandang sendiri, Juventus sempat dikejutkan oleh gol cepat Chukwuemeka Messi pada menit 1. Namun, Juventus kemudian membalas 6 gol. Gol-gol Juventus didapatkan melalui Fabio Miretti menit 12, Andrea Cambiaso menit 35, Daniele Rugani menit 54, Dylan Brown menit 75, bunuh diri Kenan Yildiz menit 88, dan Timothy Weah menit 90+1. Juventus musim ini sangat sulit dikalahkan. Dalam 19 pertandingan yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi, pasukan Massimiliano Allegri 14 kali menang, 4 kali seri, dan hanya sekali kalah M14S4K1. Juventus 14 laga tak terkalahkan. Setelah takluk dari Sassuolo, Juventus belum lagi tersentuh kekalahan. Juventus tak terkalahkan dalam 14 laga. Juventus menang 11 kali dan seri 3 kali. Itu termasuk kemenangan 1-0 di kandang AC Milan, hasil seri 1-1 dengan Inter Milan, kemenangan 1-0 atas Napoli dan AS Roma, serta kemenangan telak atas Salernitana di Coppa Italia. Sejauh ini, belum ada tim yang bisa memberi Juventus kekalahan kedua. Jadwal Juventus berikutnya adalah laga tandang di Serie A. Juventus langsung bertemu lagi dengan Salernitana, tanggal 8 Januari tahun 2024. Apakah catatan tak terkalahkan Juventus masih akan bertambah panjang? Perkembangan pesat Yildiz tembus tim utama. Kenan Yildiz telah menembus tim utama Juventus dan kini dianggap sebagai anggota penting tim senior. Pemain muda ini baru pindah ke klub tersebut musim lalu dan menjadi starter di tim U19, namun ia menikmati peningkatan pesat di tim utama dan bisa bermain untuk Turki di Euro 2024. Juve memiliki dua pemain depan yang mapan, dengan Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic memainkan peran tersebut. Ini berarti dia telah diberi jalan untuk menjadi starter di dua pertandingan terakhir tahun 2023, dengan Vlahovic masuk dari bangku cadangan melawan Frosinone dan Chiesa bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua melawan AS Roma. Namun, Juve bisa membuat segalanya lebih seru dengan menurunkan 3 pemain depan yang semuanya ada di starting C. Dalam sistem Max Allegri saat ini, hal itu tidak mungkin karena dia hanya membutuhkan 2 pemain depan dalam satu waktu. Dalam preser terbarunya, dia ditanya apakah dia bisa menggunakan formasi 3 penyerang dengan Yildiz di antara para pemainnya, katanya, seperti dikutip dari Calcio Mercato. Yildiz ditambah 2 striker, segalanya bisa dilakukan, tergantung momen dan ketersediaan pemain. Mari kita mengambil langkah demi langkah,
kami akan mencoba untuk menang besok dan jika kami tampil bagus kami juga akan bermain Kamis depan melawan Frosinone. Yildiz adalah talenta yang bagus dan telah menunjukkan bahwa dia bagus untuk tim kami, tetapi kami harus membiarkan pelatih kami memilih timnya berdasarkan prestasi dan cara dia ingin mereka bermain. McKennie tampil semakin memukau. Weston McKennie telah muncul sebagai salah satu pemain yang menonjol di Juventus musim ini, menunjukkan penampilan luar biasa meski hampir meninggalkan klub di musim panas. Setelah menghabiskan paruh kedua musim sebelumnya dengan status pinjaman di Leeds United, di mana ia berjuang untuk memberikan pengaruh yang signifikan saat klub menghadapi degradasi dari Liga Premier, McKennie awalnya tersedia untuk transfer setelah kembali ke Stadion Allianz. Namun, gelandang Amerika ini menunjukkan ketangguhan dan tekad, berhasil berjuang untuk kembali ke tim. Ia kini menjadi salah satu sosok kunci Juventus. Penampilan McKennie yang mengesankan menarik perhatian pelatih Massimiliano Allegri, yang tidak hanya senang dengan kontribusi sang pemain di lapangan namun juga mengapresiasi sikapnya yang terpuji. Selama McKennie mempertahankan standar tingginya, dia diperkirakan akan tetap menjadi bagian penting tim untuk jangka waktu yang lama. Kata Allegri, seperti dikutip Calcio Mercato, "Saya melihatnya tumbuh dewasa, pengalaman di Leeds telah mendewasakannya meski itu tidak bagus karena mereka terdegradasi. Dia punya waktu 5 bulan ke depan di mana dia benar-benar harus berbuat lebih baik." Bermain untuk klub top seperti Juventus adalah sebuah hal besar dan McKennie telah menunjukkan musim ini bahwa dia memahami apa yang dibutuhkan dari dirinya untuk meraih kesuksesan. Mudah-mudahan, dia akan tetap menjadi salah satu pemain terbaik di skuad kami untuk waktu yang lama. Tambahkan Terracciano ke daftar belanja di musim panas. Bakat baru Hellas Verona, Filippo Terracciano, menarik perhatian Juventus dengan penampilan impresifnya di Serie A. Pemain berusia 20 tahun ini dianggap sebagai salah satu pemain menjanjikan yang sedang dikembangkan di Verona, menunjukkan kualitas luar biasa dalam beberapa pekan terakhir. Juventus, yang dikenal terus-menerus mencari talenta terbaik Italia untuk memperkuat skuad mereka, terkesan dengan penampilan Terracciano dalam beberapa bulan terakhir. Saat Juventus bersiap menghadapi jendela transfer yang berpotensi sibuk, Terracciano tetap menjadi perhatian mereka. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Juventus sedang memantau talenta muda tersebut dan kemungkinan akan mengejar tanda tangannya di bursa transfer musim panas. Jika Terracciano tetap mempertahankan performa impresifnya di paruh kedua musim, ada kemungkinan ia bisa menjadi bagian skuad Juventus di Turin mulai awal musim berikutnya. Kami selalu mencari talenta terbaik di sepak bola Italia, jadi tidak mengherankan jika kami ingin merekrut Terracciano. Tapi dia tahu kami adalah klub besar dan harus mempertahankan perkembangannya agar kami tetap tertarik hingga akhir musim. Jika itu terjadi, kami dengan senang hati akan membuat kesepakatan dengan perusahaannya saat ini untuk mengontraknya. Hentikan pengejaran Samardzic. Juventus telah membatalkan pengejaran Lazar Samardzic karena kendala keuangan, seperti dilansir Calcio Mercato. Sang gelandang telah masuk radar mereka selama beberapa musim dan menjadi salah satu pemain top di posisinya di Liga selama 2 musim terakhir. Selama musim panas, Udinese mencapai kesepakatan dengan Inter Milan untuk menjualnya, dan dia melakukan pembicaraan dengan Nerazzurri. Namun, kesepakatan pribadi tidak dapat dicapai, sehingga menyebabkan kegagalan dalam negosiasi. Hal ini memberikan peluang bagi Juventus untuk meningkatkan minat mereka untuk mendapatkan tanda tangannya. Meskipun Samardzic tetap berada dalam radar Bianconeri, laporan tersebut mengungkapkan bahwa Juventus kini telah menarik diri dari upaya untuk merekrutnya, dengan alasan kendala keuangan sebagai alasan utama. Kami memerlukan penguatan mulai bulan ini, terutama di lini tengah, namun kami harus merekrut hanya pemain-pemain yang mampu kami beli. Udinese menginginkan bayaran yang bagus untuk Samardzic karena banyak klub yang ingin menambahkannya ke skuad mereka. Jika kami mengikuti perlombaan, kami akan membayar melebihi nilai pasar sebenarnya untuk mengontraknya, jadi mungkin lebih baik menjauh dari gelandang tersebut. Ada gelandang lain yang bisa kami rekrut dengan harga lebih murah, dan mereka akan melakukan tugasnya dengan baik untuk kami. Tetapkan harga fantastis jual Matthias Soule. Juventus telah menetapkan harga yang mereka minta untuk Matthias Soule yang telah menarik minat dari Liga Premier, menurut sumber Juvev, dikutip Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024.
Pemain berusia 20 tahun ini adalah salah satu dari trio pemain muda Bianconeri yang menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Frosinone. Meski demikian, pemain sayap asal Argentina ini tetap tampil paling impresif sejauh ini, menjadikan dirinya sebagai salah satu prospek terpanas di Serie A musim ini. Dia sudah mencetak 7 gol Liga musim ini. Namun menurut Calcio Mercato via Il Bianconero, Juventus bersedia berpisah dengan Soule jika ingin menerima 30 juta euro atas jasanya. Sumber tersebut yakin Bianconeri ingin memicu perang penawaran untuk pemain internasional Argentina yang tentunya dapat menaikkan harga. Laporan tersebut mengklaim bahwa Southampton adalah klub yang muncul sebagai pelamar yang paling diminati untuk pemain muda tersebut. The Saints saat ini bermain di kejuaraan Inggris dan berharap untuk segera kembali ke Liga Premier. Pihak asal Inggris dilaporkan bersedia memenuhi harga Juve, menawarkan 30 juta euro plus bonus dalam upaya mereka untuk memikat pemain sayap tersebut. Sumber tersebut tidak memperkirakan Soule akan berpindah akomodasi pada bulan Januari. Dia harus tetap di Frosinone hingga akhir musim sebelum memutuskan masa depannya bersama Juventus di musim panas. Laporan tersebut menambahkan bahwa raksasa yang bermarkas di Turin itu mempertaruhkan segalanya pada sensasi Turki Kenan Yildiz, yang bisa menjadi alasan tambahan untuk mengorbankan Soule. Pemain asal Argentina itu bergabung dengan Bianconeri pada Januari tahun 2020 dan berhasil tampil mengesankan bersama skuad Primavera dan Next Gen. Namun, ia tidak pernah tampil konsisten di tim utama. Inter Milan kehilangan banyak poin, Juve auto Scudetto. Mantan bintang Juventus Nicola Amoruso percaya bahwa agar Bianconeri bisa mengamankan gelar Serie A, mereka akan bergantung pada Inter Milan yang kehilangan poin dalam perburuan gelar. Di musim di mana Juventus pada awalnya tidak diharapkan untuk bersaing memperebutkan gelar Liga karena banyaknya tantangan di luar lapangan dan minimnya pemain baru di musim panas, Max Allegri telah berhasil membimbing tim ke posisi kompetitif. Saat paruh kedua musim dimulai, Juventus diperkirakan akan tetap bersaing, memberikan tantangan berat bagi Inter Milan. Amoruso mengakui bahwa Inter Milan saat ini adalah tim terkuat, dan agar Juventus bisa keluar sebagai pemenang, mereka kemungkinan besar akan membutuhkan rival mereka untuk tersandung dan kehilangan poin dalam perburuan gelar. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, Nerazzurri punya sesuatu yang lebih dan Juve dalam kondisi saat ini harus berharap mereka bisa bermain untuk meraih Scudetto. Inter tampil luar biasa musim ini dan Nerazzurri diharapkan bisa menjadi juara. Ini bagus bagi kami karena kami akan terus bermain di bawah tekanan yang lebih sedikit, yang merupakan cara lebih mudah untuk memenangkan lebih banyak pertandingan. Tukar Kean dengan pemain muda Arsenal. Juventus dilaporkan ingin menukar Moise Kean dengan gelandang muda Arsenal Charlie Patino. Menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, raksasa Italia berharap untuk menambah prospek menarik lainnya ke lini tengah mereka dalam bentuk pemain berusia 20 tahun. Pemain asal Inggris ini merupakan produk pemain muda The Gunners namun saat ini menghabiskan musimnya dengan status pinjaman di Swansea. Sumber tersebut menggambarkannya sebagai gelandang serbabisa yang bisa mengartikan berbagai peran. Dia bisa bermain sebagai regista di depan pertahanan atau dalam peran yang lebih maju. Berdasarkan laporan tersebut, valuasi Patino saat ini adalah sekitar 20 juta euro. Namun Juventus ingin menutup operasinya pada bulan Januari untuk menangkal persaingan. Karena Bianconeri kesulitan mengumpulkan dana untuk transfer ini, mereka malah bersedia menawarkan Moise Kean sebagai rekanan. Surat kabar yang berbasis di Turin itu yakin Juventus kini mampu berpisah dengan striker Italia itu berkat kemunculan Kenan Yildiz. Dengan kata lain, Max Allegri kini punya jumlah pemain yang cukup di sektor penyerangan. Seperti yang sering terjadi dalam kesepakatan pertukaran, kesepakatan ini seringkali merupakan operasi rumit yang memerlukan persetujuan dari banyak pihak. Jadi meskipun ini mungkin merupakan ide asli bagi Juventus, namun pelaksanaannya tetap merupakan tugas yang berat. Selain itu, kami belum melihat Patino bermain secara reguler di level teratas untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar akan menjadi tambahan yang signifikan bagi skuad. Frosinone enggan kembalikan Soule. Direktur olahraga Frosinone, Guido Angelosi, telah memberikan gambaran mengenai hubungan mereka dengan Juventus, mengungkapkan harapannya bahwa Mathias Soule dan pemain muda Bianconeri lainnya yang dipinjamkan ke klub akan bertahan hingga akhir musim. Juventus mempercayakan pengembangan talenta muda mereka kepada Frosinone dengan mengirimkan 3 pemainnya dengan status pinjaman ke klub pada awal musim ini.
Ketiga pemain tersebut telah memainkan peran penting bagi klub yang baru dipromosikan tersebut, dan mendapatkan pujian dari Juventus atas penampilan mereka. Soule, khususnya, menjalani musim yang mengesankan, menarik perhatian Juventus, yang mungkin mempertimbangkan untuk membawanya kembali ke Stadion Allianz pada jendela transfer mendatang. Dengan kebutuhan akan gelandang baru, Soule berpotensi menjadi pemain kreatif yang berharga untuk paruh kedua musim ini. Namun, Angelotti yakin Juventus cukup mempercayai Frosinone sehingga Soule dan pemain pinjaman lainnya bisa bertahan di klub hingga akhir musim. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, "Saya mengenal Soule dari tim kedua Juve, saya menonton Juventus A Juventus B dan saya langsung berpikir bahwa Di Francesco akan menyukainya, pemain berkaki kiri yang bermain di tengah lapangan dan memiliki karakteristik tertentu. Ketika saya bertanya kepada Juventus, mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak bisa memberikannya kepada kami, karena ada permintaan dan mereka sedang bernegosiasi untuk menjualnya. Tapi kemudian bertemu dengan Giuntoli di tribun, dia berkata kepada saya, mengapa Anda tidak mengambil Barrenechea juga? Jadi kami membuat satu paket, juga dengan Caio Jorge. Saya baik-baik saja karena saya takut Soule tidak akan datang sendiri, jadi saya meyakinkan Barrenechea terlebih dahulu, mengetahui bahwa mereka adalah teman baik. Selain itu Di Francesco juga menginginkan tipe gelandang seperti itu. Soule lo banyak diinginkan, orang Spanyol, Belanda dan dia masih sangat diikuti, tapi Juve telah mengatakan kepada kita setidaknya sampai hari ini bahwa mereka sangat senang dengan jalan yang diambilnya, Barrenechea dan Caio Jorge, jadi saya yakin mereka akan melakukannya, tunggu sampai bulan Juni, lalu kita lihat di bulan Juni. Kami menikmati menyaksikan Soule dan pemain pinjaman kami lainnya di Frosinone melakukan pekerjaan dengan baik sejauh ini. Kita harus membiarkan mereka menyelesaikan musim ini agar mereka tidak kehilangan momentum dalam perkembangannya. Juve rela keluarkan 500 miliar untuk Berardi. Juventus dipastikan tidak akan bisa mendapatkan servis Domenico Berardi saat jendela bursa transfer